Mata kuliah proyek kepemimpinan merupakan mata kuliah yang menyediakan kesempatan bagi mahasiswa calon guru untuk berlatih menjadi pemimpin. Kegiatan ekstrakurikuler membatik dilaksanakan pada hari Kamis 2 Maret 2023 di SD Negeri Tegalrejo 3. Kegiatan ekstrakurikuler membatik dimulai pukul 9 pagi. Diawali dengan berdoa, sambutan dari Ketua Panitia dan Kepala Sekolah. Kemudian memasuki acara inti, diambil oleh pembawa acara dengan memperkenalkan narasumber. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber. Isi materi yang disampaikan oleh narasumber yaitu sejarah batik, macam-macam batik, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk membatik. Subjek sasaran kami adalah peserta didik kelas 5 SD Negeri Tegalrejo 3. Adapun alasan kami memilih subjek tersebut berdasarkan wawancara, masih terdapat kurangnya keterampilan membatik dan motivasi berwirausaha. Selain itu, SDN Tegalrejo 3 dipilih sebagai lokasi diadakan program pelatihan membatik karena sangat dirasa memenuhi kualifikasi mengenai fasilitas yang diberikan kepada peserta pelatihan. Mulai dari pelayanan yang diberikan, sarana dan prasarana, instruktur, dan lokasi untuk mempraktekkan berbagai proses pembuatan membatik dari awal hingga akhir. Berasal dari permasalahan tersebut, kami berharap dengan dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler membatik dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam membatik dan menumbuhkan motivasi berwirausaha bagi peserta didik. Kegiatan dilanjutkan dengan narasumber memberikan contoh kepada peserta didik bagaimana cara pembuatan batik jumputan. Sebelumnya, peserta didik telah dibentuk menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok mendapatkan 1 meter kain. Pada mata kuliah proyek kepemimpinan ini, para mahasiswa dapat langsung menggunakan kesempatan yang ada untuk mengasah keterampilan kepemimpinan mereka, seperti keterampilan merefleksi, mengambil keputusan, berelasi, atau berinteraksi antar manusia. Selama kegiatan, peserta didik terlihat antusias dengan mengkreasikan kain yang telah diberikan. Terdapat 10 mahasiswa dalam satu kelompok untuk mengimplementasikan atau melaksanakan proyek yang telah dirancang dan disepakati bersama. Kelancaran kegiatan ekstrakurikuler membatik ini tak lepas dari kerjasama dan kekompakan anggota kelompok dalam berdiskusi menentukan proyek, menyiapkan segala keperluan untuk berlangsungnya kegiatan, dan mencari solusi untuk kelancaran proyek ini. Setelah selesai membuat pola batik jumputan, langkah selanjutnya yaitu memberi pewarna pada kain. Berikut kegiatan langkah-langkah dalam pewarnaan kain. Diawali dengan menyampur bahan dan pewarna kain. Kemudian tambahkan air panas ke dalam ember untuk melarutkan pewarna kain.
Setelah itu, celupkan kain yang telah dibuat polanya ke dalam ember. Aduk-aduk hingga pewarna kain merata dan meresap pada kain. Setelah warnanya sudah merata dan meresap pada kain, langkah selanjutnya yaitu mentiriskan kain. Selanjutnya, memberi pewarna yang kedua dengan mencelupkan kain yang telah ditiriskan sebelumnya ke dalam ember yang berisi pewarna. Setelah pewarnanya merata dan meresap pada kain, kemudian mentiriskan kembali, yaitu dengan cara dijemur dan kemudian dibiarkan hingga kering. Setelah kering, mutiara yang pada kain dilepas satu persatu. Sebelum mengakhiri kegiatan, kami melakukan foto bersama dengan menunjukkan hasil pembuatan batik jumputan. Berikut merupakan testimoni kegiatan membatik. Bagaimana perasaannya ketika sudah belajar membatik? Senang karena bisa menambah wawasan dan yang awalnya belum bisa membatik jadi bisa membatik. Nah, setelah jadi, batiknya mau dibuat apa? Dijahit menjadi baju dan dipakai, dikenalkan ke teman-teman dan bahwa batik adalah khas Jogja. Pengalaman apa yang didapatkan dari kegiatan membatik ini? Pengalaman yang saya dapatkan dari kegiatan membatik ini adalah melatih kesabaran, kerjasama, menambah pengalaman, dan pengetahuan serta menyalurkan kreativitas. Menurut saya, kegiatan ekstrakurikuler membatik bagi anak-anak kemarin sangat bermanfaat. Selain melatih anak-anak dalam bekerja sama, anak-anak juga dilatih untuk berkreasi secara bebas, serta mereka diberi waktu untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah atau bagaimana membuat kreasi semau anak-anak tersebut. Jadi mereka diberi kebebasan untuk membuat desain batik, kemudian melakukan secara bersama-sama dengan bekerja kelompok. Kemudian untuk harapan ke depan, kami berharap ke depannya anak-anak bisa terus mengembangkan bakat mereka dalam kreasi atau seni membatik. Semoga nanti ke depan dapat membekali anak-anak dalam mengembangkan bakat dan hobi mereka. Menurut saya kegiatan membatik kemarin itu sangat bagus ya, karena dengan kegiatan membatik anak-anak itu belajar berkreasi. Kebetulan kita mengerjakannya secara berkelompok sehingga dia juga belajar untuk berdiskusi, belajar kerjasama, di mana kesempatan-kesempatan untuk belajar seperti itu tidak banyak dia dapatkan ketika di dalam kelas. Selain itu anak-anak jadi lebih mengenal tentang kain khas daerahnya. Lebih lanjut, menurut saya semoga dengan diawali dari
ekstrakurikuler membatik ini mereka bisa mengembangkan kemampuan membatik mereka di rumah dan bisa membuat apa ya, mungkin kerajinan atau membuat kreasi dari kain batik tersebut sehingga bernilai jual. Jadi nanti bisa membuat anak-anak berwirausaha atau membuat kreasi dari kain batik yang mereka buat. Jadi tidak hanya harapannya tidak hanya selesai di membuat kain batiknya, tapi mereka bisa membuat sesuatu yang lain dari kain yang sudah mereka buat sendiri motifnya. Begitu.